Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing lagi seputar OLT ya. Jadi di sini saya contohkan topologi HTB atau media converter yang mungkin teman-teman juga terapkan di lapangan ya. Jadi satu HTB digunakan masuk dari satu HTB ini ya. Ini misalkan HTB di rumah klien A, dan dibagi lagi menuju ke Switch Hub untuk memberikan internet ke beberapa rumah. Di sini saya contohkan dua rumah ya, dua router, TP-Link dan Totalink. Jadi satu HTB ini masuk ke Switch Hub, dari Switch Hub dibagi lagi ke beberapa rumah. Nah, topologi ini mungkin teman-teman juga gunakan ya. Nah, di sini saya mau sharing bagaimana cara migrasi dari HTB atau media converter ini untuk jalurnya ini tidak lagi menggunakan HTB dari server kabel ini ya. Ini masih menggunakan HTB yang dari server, dari rumah ya, rumah servernya. Ini nanti diganti menggunakan jalur OLT, yaitu menggunakan ODP jadi diambil dari ODP terdekat atau menambah ODP di titik rumah ini, di titik HTB ini. Dan nantinya saya tidak perlu mengganti semua router klien yang lama. Jadi router tetap menggunakan Totalink, TP-Link atau Tenda. Cuma yang diganti adalah HTB-nya saja ya. Tapi metodenya ini sudah tidak lagi menggunakan media converter, melainkan diambil langsung dari ODP atau dari jalur OLT. Artinya nanti di router-router klien ini yang sudah terpasang, ini saya tidak perlu mengganti menggunakan ONT ya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya ONU. Jadi ONU seperti ini. Ini ONU yang tidak ada wirelessnya, tidak ada wifi-nya. Ini harganya sekitar 60 ribuan. Jadi jika dibandingkan teman-teman, misal di sini ada dua rumah, atau misal ini terpakai semua, berarti ada 4 rumah ya, dan harus migrasi ke jalur OLT dan harus mengganti routernya, itu akan lebih boros ya. Jadi untuk migrasi sedikit demi sedikit, kita bisa mengganti dulu jalurnya dari media converter, diganti menjadi ONU sudah melalui ODP atau dari jalur OLT. Bagaimana cara penerapannya? Yang jelas pertama-tama teman-teman harus setting dulu untuk Huawei-nya ya, atau untuk ONU-nya. Ini adalah serinya HG8120R. Ada juga yang seri lain tapi fungsinya sama saja. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi video ini ya. Jadi ini sekitar 60 ribuan dibandingkan kalau kita beli masing-masing ONT itu 150 ribuan, jadi lebih hemat ini, dan nanti bisa diganti sedikit demi sedikit. Untuk topologinya, jadi sebelum ke proses penyetingan, saya contohkan untuk topologinya adalah seperti ini. Jadi dari HTB-nya pastikan yang dari rumah klien, teman-teman harus matikan dulu ya. HTB-nya harus dimatikan dulu sebelum jalur yang ke OLT ini dipasangkan, karena redaman yang dari HTB ini bisa bikin feedback ke OLT yang nanti bikin loss ya, bikin disconnect semua. Jadi ini dilepas dulu media converter yang misalnya di rumah klien ya, dilepas dulu, kemudian gantikan dengan ONU. Jadi karena ini sudah saya modif sebagai PoE jalur LAN-nya, jadi ini bisa dihidupkan tanpa menggunakan adaptor, langsung dihidupkan dari Switch Hub Totalink yang juga sudah support PoE. Saya coba hidupkan. Nah, ini sudah langsung menyala ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengganti media converternya. Ditunggu dulu sampai nanti menyala semua ya. Nah, sambil menunggu menyala, ini dimisalkan yang ujung tangan kanan ini adalah ke arah klien yang tadi ke HTB ya. Saya pasangkan ke sini, ke
ke Huawei. Dan di tangan yang kiri ini yang dari server, HTP server, pastikan juga sudah dilepas ya dari HTP-nya. Ini sudah saya masukkan ke ONU yang di sisi server. Jadi pasangannya seperti ini. Pasangannya seperti ini saja ya. Jadi yang ini, yang ONU dan SweetHub ini, atau bisa juga ini berupa media converter fiber optik yang banyak portnya juga bisa. Kemudian yang ini adalah masuk ke ODP terdekat. Jadi yang ini masuk ke ODP, atau misalkan di titik klien ini ditambahkan ODP sekalian juga bisa seperti ini misalnya. Jadi ini saya masukkan ke sini. Oh ya, di sana di bagian ONU ini masih loss. Nah, ini masih loss merah ya, berkedip warna merah ini. Saya contohkan, saya pasang ujung yang tadi dari HTP di server saya pasang ke ODP dari jalur OLT. Nah, sekarang PON sudah hijau. Terlihat ya, PON sudah berwarna hijau dan sudah bisa terhubung. Artinya ONU ini sudah terhubung dengan ODP dan juga dengan OLT di server. Kemudian setelah berhasil terhubung seperti ini, untuk teman-teman yang mau melihat proses penyetingan di dalam sistem ONU ini seperti apa, teman-teman bisa tonton video berikut ini. Nah, untuk menjadikan ONU sebagai pengganti HTP atau media converter, kita bisa menyetingnya terlebih dahulu untuk menjadikannya menjadi mode bridge ya. Saya buat statik dulu untuk komputer saya, karena secara default untuk ONU Huawei ini tidak memberikan DHCP. Jadi saya buat IP statik dulu, yang satu segmen ya, karena gateway-nya 100.1. Saya buka browser ya, 192.168.100.1. Nah, untuk account atau username-nya adalah Telekom admin dan passwordnya adalah admin Telekom ya. Login. Kalau tidak bisa masuk, teman-teman bisa gunakan browser lain atau gunakan mode pribadi atau apa ini namanya ya, mode penyamaran kayak gitu ya. Ulangi lagi, kemudian coba lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau sudah berhasil masuk. Di sini ini saya menggunakan HG8321R. Ini sama saja seperti yang misalnya seri HG8120C, itu sama saja fungsinya. Langsung saja ke proses penyetingannya. Masuk dulu ke LAN. Kita aktifkan kedua LAN-nya karena ada dua buah port LAN ya di ONU-nya. Terus ke WAN. Nah, di sini masih kosong. Buat baru new, kemudian enable WAN-nya di checklist. Terus yang ini modenya IPOE karena nanti ini digunakan cuma sebagai pengganti HTP atau cuma berfungsi sebagai SweetHub ya. Kalau teman-teman misalnya mau menggunakannya, ONU ini digunakan untuk satu router klien saja, teman-teman bisa dial PPOE-nya di sini, kemudian nanti di LAN 1 atau di LAN 2 bisa diteruskan ke router seperti TP-Link, Tenda, Totolink. Modenya DHCP. Karena ini akan saya gunakan untuk satu ONU digunakan banyak klien berikutnya ya, saya pilih IPOE. Jadi nanti LAN 1 dan LAN 2 bisa dihubungkan ke klien 1, klien 2, atau diteruskan lagi ke SweetHub, ke HTP lagi untuk klien-klien berikutnya. Jadi tidak cuma digunakan untuk satu rumah saja kayak gitu ya. Di sini IP, kemudian di sini bridge ya. Saya gunakan sebagai bridge saja, sebagai hub ya atau SweetHub ya. Kemudian servisnya IPTV saja. Karena di Mikrotik saya kebetulan saya settingnya ini tidak menggunakan VLAN, jadi saya hilangkan checklistnya. Kalau Mikrotik teman-teman menggunakan VLAN, silakan diisi. Tapi kalau pakai VLAN, nanti untuk seperti Totolink, Tenda, TP-Link itu tidak bisa dial PPPoE ya. Saya sudah tes, atau mungkin saya yang keliru penyetingan, teman-teman bisa koreksi di komentar. Tapi karena saya tidak menggunakan VLAN, agar tujuannya router-router yang terhubung ke LAN 1 ke LAN 2 ini bisa
dial PPPoE tanpa VLAN, jadi saya di Mikrotik tidak menggunakan VLAN untuk PPPoE maupun hotspotnya. Jadi settingannya cukup seperti ini, intinya di bridge, kemudian di checklist semuanya, play. Nah, jadi cukup cuma satu saja dan bisa membawa dua mode PPPoE, satu interface dengan mode hotspot voucheran. Setelah ini sepertinya sudah cukup ya, tinggal diproses pemasangannya di klien. Nah, di sini secara otomatis setelah FO terhubung dan sudah disetting ONU-nya, dari klien-klien Totolink dan TP-Link otomatis akan connect ya. Jadi saat ini sudah menggunakan jaringan OLT melalui ODP ya, tapi router klien masih tetap menggunakan Totolink dan TP-Link. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu ya untuk contoh topologi OLT tapi masih tetap menggunakan router lama atau router wireless TP-Link, Totolink, Tenda, dan lain-lain. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.